Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan gadis remaja yang mayatnya ditemukan dalam selokan di Pasaman ditangkap polisi. Setelah melarikan diri ke hutan selama 1 pekan, seorang remaja yang berusia 19 tahun ditangkap Satreskrim Polsek Kota Tangan. Seorang warga di Solo berhasil membudidayakan kambing etawa di daerahnya dan telah berhasil memproduksi susu kambing setiap hari. Ahda Khairi Lubis, pembunuh seorang gadis remaja, NMH, yang jenazahnya dibuang di parit di daerah Kampung Binubu, Kecamatan Padang Gelugur, Pasaman. Akhirnya ditangkap polisi di Pekanbaru, Riau. Pelaku ditangkap oleh polisi dari Polresta Pekanbaru atas kasus penggelapan mobil. Polisi di Pekanbaru telah menerima informasi dari Polres Padang Lawas jika pelaku adalah orang yang membawa korban. Informasi ini berdasarkan laporan orang tua korban ke polisi di Padang Lawas. Saat diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui jika dirinya lah yang membunuh NMH. Menurut keterangan polisi, Selasa, kronologi kejadian, korban dibawa oleh pelaku dari kampungnya di Pagaran Jaibatu, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Korban diiming-imingi berwisata ke suatu lokasi pemandian. Setelah sekian lama berputar-putar dengan mobil minibus milik pelaku, keduanya sampai ke Rau Pasaman. Pelaku kemudian mengajak korban menginap di sebuah penginapan. Di sini pelaku merayu korban untuk berbuat asusila, namun ditolak korban. Korban bahkan minta tidur di mobil karena takut pada pelaku. Namun pelaku kembali merayu korban untuk yang kedua kali dan tetap ditolak. Karena emosi terus ditolak, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Sadisnya lagi, pelaku memperkosa korban yang sudah tidak bernyawa di kamar penginapan. Setelah itu, jenazah Nur dibuang ke dalam parit di Jorong Binubu, Pasaman. Keterangan dari Polresta Pekanbaru bahwasanya pelaku KAL sudah ditangkap karena diduga ada kasus penggelapan mobil dan pelaku membenarkan semuanya. Untuk perkaranya, Polresta Pekanbaru meminta menyelesaikan dulu perkaranya yang penggelapan mobil di daerah Pekanbaru, baru nanti mereka melimpahkan ke kita. Ahda Khairi Lubis masih diperiksa polisi Pekanbaru karena kasus penggelapan mobil. Setelah penyelidikannya rampung, pelaku akan dibawa ke Pasaman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Pakai yang baik, Kang. Seorang remaja ditangkap polisi karena membacok kakak kandungnya hingga kritis. Setelah itu pelaku kabur ke hutan dan menghilang selama seminggu. Alvin Juanda, remaja putus sekolah ini tak berkutik saat beberapa orang berbadan tegap menangkapnya di sebuah pondok tempat makan di daerah Lubuk Minturun, pinggiran Kota Padang. Alvin ditangkap karena membacok kakak kandungnya karena masalah sepele. Akibat bacokan itu, sang kakak menderita luka parah dan harus dirawat di rumah sakit karena harus dijahit lebih dari 30 jahitan. Setelah itu pelaku melarikan diri ke hutan di kawasan Sungai Bange, daerah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Meski petugas telah berusaha menyisir kawasan itu, namun pelaku tidak berhasil ditemukan. Sabtu petang pekan lalu, pelaku keluar dari hutan karena kelaparan. Pasalnya, selama pelarian di hutan, pelaku mengaku tidak makan. Saat itulah, polisi yang bersiaga di sekitar tempat pelariannya langsung membekuk pelaku tanpa perlawanan. Usai menangkapnya, pelaku dibawa petugas untuk mencari barang bukti yang telah dibuangnya. Setelah itu, pelaku digiring ke Mapolsek Koto Tangah untuk diperiksa secara intensif. Betul, untuk pelaku sendiri melarikan diri ke dalam ke hutan
yang di daerah Lubuk Minturun, Sungai Bangek, Balai Gadang di sana. Karena korban ini cukup parah keadaannya. Untuk kakak kandungnya sendiri itu mengalami luka robek di bagian kepala, kemudian di bagian tangan yang cukup lebar dan cukup panjang juga, dan mengalami lebih kurang ada sekitar 30 jahitan. Meski membacok kakak kandung sendiri, Alvin Juanda dijerat polisi dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Padang, Robi Ham melaporkan. Seorang warga di Solo berhasil membudidayakan kambing etawa di daerahnya. Bahkan, dalam waktu 3 tahun menggeluti usaha ini, ia sudah berhasil memproduksi susu kambing setiap harinya. Hal ini tentunya merupakan sebuah peluang usaha yang menjanjikan bagi dirinya. Beginilah keseharian Dasril, salah seorang peternak kambing etawa di kandang miliknya, di Jorong Ayange Sonsang, Kenagarian Cupa, Kecamatan Gunung Talang. Di tempat ini, Dasril sibuk dengan aktivitas kesehariannya, seperti memberi makan, memerah susu, serta membersihkan kandang kambing etawa miliknya. Kambing yang ada di kandang seluas 20 meter persegi itu berjumlah 18 ekor yang membutuhkan perhatian dan perawatan serius agar dapat terus berkembang. Dasril memulai usaha beternak kambing etawa ini dengan 4 ekor kambing betina dan seekor kambing jantan. Berkat kegigihan, ketekunan, dan tekad yang kuat, saat ini kambingnya berkembang dan bahkan telah berhasil memproduksi susu kambing sebanyak 1,5 hingga 2 liter perharinya. Kambing ini kan buntingnya cuma 5 bulan. Masa pemeliharaan anak itu 3 bulan. Setelah itu dia bisa dipisahkan dari induknya. Nah, di saat itu kita bisa mengambil susu kambing. Ini dia bisa menghasilkan 1 liter 1/4 satu hari. Jadi pagi kalau kita mau perah dapat 1/2 liter. Sorenya juga kita bisa mendapatkan 1/2 liter. Ketertarikannya menggeluti usaha beternak kambing etawa ini karena ada prospek dan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Terutama dari hasil produksi susu kambing yang dijualnya dengan harga Rp80.000 per liternya. Dasril berharap usaha beternak yang dilakukannya ini bisa terus berkembang. Dari Solo, Garnadi melaporkan.